لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang telah memberikan kata sambutannya, dan kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Haji Lukman Hakim MPD beserta adinda-adinda yang telah berhadir. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adinda kami Muhammad Iqbal. Sedikit informasi, adinda kami ini adalah hafiz 4 juz selama 3 bulan dan murid binaan dari pesantren Miftahul Husna di Tembung. Kepada adinda waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sa'alamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba
Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu nabiyyu wahdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun aqtartumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilallahi wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Keistimewaan sama-sama kita hormati pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting baik itu Muhammadiyah maupun Aisyah, seluruh para organ, bapak dan ibu, saudara dan saudara sekalian, seluruh para undangan yang kami muliakan. Memanfaatkan kesempatan umur yang tersedia, ada sisa-sisa sedikit jalan hidup yang diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita ekspansi melakukan segala sesuatu yang paling terbaik. Di antara ada kesempatan yang baik, kita jadikan bapak dan ibu sebagai pahlawan garda terdepan untuk berbuat yang paling terbaik di muka bumi. Kita menjadikan citra ideal hidup ini untuk beramal beribadah terus menerus, sehingga ada warisan yang kita titipkan. Ada sesuatu yang paling terbaik yang kita wariskan. Itu adalah jalan hidup yang mengantarkan nilai yang paling sangat berbahagia dalam perjalanan ini. Inilah sesuatu yang paling berharga, menandakan diri kita menjadi orang yang tahu diri untuk bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita. Hidup yang sesaat, perjalanan ini begitu singkat. Jalan kematian itu begitu dekat bagi pribadi kita masing-masing. Dari itu ibu bapakku sekalian yang berbahagia, washkurun ni'matallahu iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu dari segala karunia nikmat. Bersyukurlah kita dari segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Washkurun ni'matallahu iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu, berterima kasihlah kamu dari segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah, jika kamu itu adalah seorang hamba yang beribadah. Ibu bapak, seketika Allah mengundang, datanglah dengan undangan itu. Berbagai macam undangan yang telah diberikan oleh Allah. Betapa bahagianya kita pada hari ini. Allah masih memberikan kepada kita dari nyawa yang diwakafkan oleh Allah kepada kita. Nyawa ini kan merupakan wakafnya Allah. Lalu kita menghargai wakafnya Allah, kita rawat wakaf Allah ini dengan nyawa diberikan kepada kita. Bagaimana kita menghargai wakaf Allah dari nyawa ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah berperilaku yang baik dan bersangka baik dengan Allah. Dan bagaimana ibu bapak kita seluruh galim bersambut seketika Allah mengajak mengimbau dengan suaranya, dengan segala firman-Nya. Seketika Rasulnya, ibu bapak mengingatkan kepada diri kita dan kita cinta kepada Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yakun wa taba'an majita. Jangan kau mengatakan diri kamu sebagai orang yang beriman sebelum kau mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Hari ini kita membawa apa yang dipesankan Allah dan Rasul kepada kita. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, hari ini saya hadir undangan dengan tiba-tiba sesungguhnya ini Bapak Maulana yang hadir, ya, Bapak Daniel yang hadir. Untunglah Bapak dan Ibu, saya sempatkan waktu. Kalau namanya untuk rumah Allah, yang namanya untuk berjuang, walaupun tengah-tengah
saya akan hadir, saya akan setia. Seketika itu namanya intinya itu adalah perjuangan. Ibu bapak sekalian, hari ini pun saya memakai baju. Jangan bapak ibu sebagai warga Muhammadiyah, ibu ini pusat rumah enggak berubah ini pakaiannya. Bapak pakai Muhammadiyah ini, kok pakai Habib Rizik Syihab ini. Buat cintai Habib Rizik Syihab bapak dan ibu sekalian. Kalau bisa kita mati bersama beliau dalam perjuangan. Ini harus kita tanamkan ibu bapak. Betapa banyaknya para politikus yang benci sama beliau. Betapa banyaknya para penguasa yang tidak senang dengan beliau. Kita doakan insya Allah apa yang digaungkan dalam doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, peliharalah kami, lindungilah kami, tolonglah kami dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Termasuk perjuangan mendirikan rumah Allah yang mulia. Kita mohon campur tangan Allah menolong kita supaya masjid ini cepat selesai, ibu bapak sekalian. Nanti saya anak udah apa ya? Ya, konsentrasi saya dulu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi anak kita Muhammad Iqbal Sanawiyah kelas 1. Saya putra Muhammadiyah dari TK, dari SD, dari SMP sampai SMA di Mualimin di Muhammadiyah. Seketika melangkah bapak dan ibu sekalian di kampus saya masuk di IAIN. S2 saya di UNIMED, S3 saya kembali di IAIN di UIN. Alhamdulillah bapak dan ibu umur sudah 56. Tentu saya jadikan jatah hidup yang diberikan kesempatan oleh Allah, saya bagaimana bisa beramal. Kalau soal makan gak usah takut, sudah ada Allah ikut campur tangan dan bertanggung jawab untuk menghidupkan kita semua. Kalau untuk makan saya sudah cukup, untuk rezeki saya sudah ada, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi dengan usia yang seperti ini saya jadikan bagaimana cita-cita saya, yaitu sekolah yang saya bentuk, sekolah yang saya bina. Bukan sedikit dana yang dikucurkan bapak dan ibu, tapi semuanya akan saya serahkan kepada Allah dalam perjuangan ini. Tadi ada kita yang namanya Muhammad Iqbal, terdapat 4 juz, dan ini anak-anak kita ini para hafiz Quran. Jam 3:30 mereka sudah bangun. Tentu mereka lebih hebat dibandingkan dengan kita yang hari ini hadir. Mereka jam 3:30 sudah tahajud. Terkadang mereka merindukan orang tua yang masih jauh dengan mereka, tapi mereka meneteskan air mata dalam tahajud. Berorasi mendoakan diri antara dirinya dengan keluarganya, antara dirinya dengan masa depan dalam tahajudnya. Habis itu mereka bapak dan menjalankan program hafal Quran, menghafal Quran, murajaahnya terus dibimbing oleh para hafiz kita. Sampai jam 22, mereka bangun jam 3:30, mereka selesai bertugas dalam menjalankan program hafiz Qurannya sampai jam 10 malam. Begitu, kalau ada yang mengantuk ibu bapak maklumlah dengan kondisi anak seperti ini. Tapi itu adalah perjuangan. Bagaimana bapak dan ibu kita merawat Al-Quran dan kita membela agama Allah. Disinilah tempatnya. Dan kita bergabung hari ini bersama dengan para hafiz Quran yang mendoakan kita semua yang hadir pada sore hari ini. Ibu bapak sekalian, apa sih yang sebenarnya kehidupan ini yang kadang-kadang kita merasa berbangga diri dengan keduniaan ini? Sementara bapak dan ibu sekalian, kita tidak perlu berbangga sesuatu yang mungkin kita merasa hebat dengan segala jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan ibu bapak. Dan jangan sampai kita merasa berambisi dengan kehidupan hari ini. Jangan kita berambisi seolah-olah itu kekal yang kita miliki, kita kuat untuk selamanya. Tidak, akan terjadi suatu pergeseran menjadikan kita tak berdaya dan tidak menjadi orang populer. Yang mempopulerkan kita sesungguhnya bapak ibu ada sesuatu yang kita titipkan sehingga ada kesan doa orang banyak. Sampai bapak-bapak dan ibu-ibu sesuatu yang berguna secara pribadi, terhindar daripada fitnah, terhindar daripada kebencian. Ada peluang kesempatan bagaimana bapak ibu kita mewarisi yang paling terbaik daripada kehidupan yang diberikan oleh Allah dengan kita. Apa di antaranya itu ibu bapak sekalian? Bagaimana kita bisa dapat memberi? Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjadikan pemberian itu berkesan untuk umat, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sesuai dengan apa yang kita katakan dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam dan dari azab kubur dan daripada fitnah hidup dan mati.
selama hidup ini bapak-bapak dan ibu jangan menjamur fitnah yang ada di badan kita. Contohnya, sampai mati pun jangan ada kita mewarisi perilaku kita yang menjadikan kita tidak populer dengan amal itu, yang menjadikan bapak dan ibu tidak pernah membekas apa yang kita kerjakan, diakibatkan apa yang mungkin kerja kita dalam hidup di dunia membekas dengan segala fitnah dan keburukan dalam perjalanan itu. Di sini ibu bapak, contoh, oh aku kenal dengan bapak itu, terkenal dengan bapak itu, sampai bapak-bapak ibu selama hidup orang sinis, selama hidup orang benci, selama hidup bapak dan ibu kita merasa terhina dan tidak dihormati. Diakibatkan apa? Badan kita yang kita bawa menjamurnya fitnah dari kelakuan yang sama sekali tidak bersahabat dengan agama. Disinilah ibu bapak sekalian, selalu doa Nabi, Rasul mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jauhkanlah aku daripada buruknya daripada pendengaranku, wa min syarri sam'i. Jauhkanlah aku daripada buruknya pendengaranku, wa min syarri basari. Jauhkanlah hidupku ini daripada buruknya daripada penglihatanku, wa min syarri qalbi. Jauhkan daripada buruknya daripada hati. Itu bapak-bapak, wa min syarri lisani. Jauhkan aku daripada buruknya daripada ucapanku. Itu yang kita minta. Jangan sampai bapak ibu menyebar datangnya fitnah diakibatkan kita nggak sanggup memperbaiki dan merenovasi daripada kelakuan kita. Maka di sini ibu bapak, ada yang merupakan tantangan dalam hidup yang mesti kita jawab. Bagaimana kehadiran dan kita ekspansi dan berperilaku, dan bagaimana kita mensosialisasikan di antara ranting dan cabang yang ada pada badan kita ini. Bagaimana caranya kita merevisi dan merenovasi, menjadikan sesuatu yang baik. Iringilah jalan kesempatan merenovasi diri itu dengan bertobat kepada Allah. Karena bapak dan ibu, cobaan yang gak pernah berhenti datang menghampiri jalan itu adalah wa ampusikum, tentang diri ini. Ada diri kita kadang-kadang bapak-bapak ibu menghadapi cobaan diri, gak pernah selesai dan tidak pernah habisnya. Tapi bagaimana caranya bapak dan ibu kita merenovasi segala apa yang ada dengan kekurangan dan keburukan yang ada pada diri kita itu. Terkadang bapak dan ibu terkenal di tengah-tengah kehidupan dan kita mengakses seluruh potensi, tapi nggak sanggup untuk berkompetisi yang paling terbaik tentang diri kita. Hinaan, caci, maki, fitnah muncul, menggurita keburukan yang ada pada diri kita. Nggak ada tersisa pun kebaikan pada diri kita. Otak kotor, hati busuk, mulut kasar, perilaku maksiat. Nggak ada sedikit pun bapak ibu sekalian warisan yang dia titipkan pada dirinya yang nampak itu keburukan. Maka hadirlah setiap waktu ada kesempatan bertobat dengan Allah. Lalu persoalan, kadang-kadang pribadi kita sudah jenuh dengan segala kemaksiatan, sudah berat dengan segala perilaku yang paling buruk. Disinilah bapak ibu kadang-kadang muncul yang paling terburuk, suka putus asa tentang pribadinya. Malah kadang-kadang dia menyumpah-nyumpah dengan dirinya. Sementara Allah, Nabi mengatakan, kau punya kelakuan yang buruk, kamu punya perangai yang buruk, wala tadu ala ampusikum, jangan kau suka mengutuk-ngutuk dirimu. Orang itu bapak dan ibu sekalian kena beratnya masalah, kena beratnya keburukan, muncul kekecewaan. Kadang-kadang bapak ibu kecewaan itu, dia mengatakan, beratnya cobaan ini, banyak kali hukuman datang sama aku, maunya mati dia laku. Ada orang bapak ibu kena beratnya masalah, dia minta mati saja. Malah kadang-kadang Pak Bu, perilakunya, ucapannya tak senonoh dengan harga diri, dengan orang yang bermartabat. Sarjana tapi maksiat, sarjana mulutnya macam mulut pasaran, sarjana bapak ibu yang dikatakan sudah haji, tetapi perilakunya menggurita dengan segala kemaksiatan. Inilah bapak dan ibu sekalian, jangan sampai berputus asa, sambut yang mungkin kegagalan perjalanan hidup itu, sambut dengan bertobat kepada Allah. Jangan kita suka menyumpah dengan kekecewaan tentang pribadi kita. Selanjutnya lagi, masalah pribadi. Lalu bapak ibu internal kita selalu kadang-kadang menggurita masalah. Wala tadu ala auladikum. Kita menghadapi apa? Menghadapi masalah tentang daripada anak-anak kita. Anak ini penuh dengan masalah. Kalau bapak dan ibu sekalian tidak menyelamatkan anak ini,
tidak menyelamatkan daripada generasi muda, siapa yang bisa dapat mewarisi daripada kebaikan yang sudah ada kita lakukan? Warisan itu adalah anak-anak seperti ini. Saya, Bapak Ibu, berkali-kali menyampaikan kepada orang tua murid, Ibu Bapak kalau sudah berkata, kalau bisa anakku lebih hebat dari aku, termasuk anak santri ini adalah anak hebat dibandingkan semua orang tuanya. Kenapa? Sholatnya sudah di awal waktu. Paginya mereka jam 3:30 mereka sudah bertahajud. Setiap waktu mereka tidak pernah lepas dengan membaca Quran. Setiap waktu mereka sudah sebagai hafiz Quran. Mungkin saja tidak sehebat ibu bapak seperti anak ini, termasuk saya sebagai pembinanya. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalaulah kita sudah menitipkan anak, yang kita titipkan, yang kita beri, sudah uang-uang haram, kita titipkan perilaku anak dengan perilaku yang haram, maka mengguritalah penyakit yang ada di badan kita sebagai orang tua. Sering kumat orang tua datang penyakit baru kan gara-gara anak. Anak pertama ada masalah pening kepala, anak yang kedua ada masalah sakit jantung, anak yang ketiga bapak ibu ada punya masalah, kadang-kadang sakit bapak ibu perut kita, kumat mah kita, gara-gara bapak ibu, gara-gara anak yang keempat naik tensi kita, gara-gara anak kelima turun pula darah kita, akhirnya naik turun, akhirnya besok pagi mati saja dia lagi. Ini kan akibatkan kan masalah anak. Sering kadang-kadang kumat penyakit kita ada gara-gara anak dan cucu. Lalu bapak dan ibu, sekolahkanlah anakku tinggi-tinggi. Tapi ingat kata Allah. Faqalallah, apa kata Allah? Wal yasalladzina la tarafu min khalfihim dzurriatan di apa? Takutlah kamu seandainya kamu mendapatkan anak yang lemah. Mana lemah anak itu? Khafu alaihim. Jangan miskin jasmaniah, jangan miskin daripada rohani anak itu. Bentuk desain bingkai. Bagaimana Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang kita titipkan itu tidak bukan anak yang menenangkan kita sewaktu kita berada di alam kubur. Kematian kita begitu indah ya. Seketika anak yang hafiz Quran, anak yang soleh, dia mengumandangkan talqinnya di telinga orang tuanya. Seiring tangis dalam doa, dalam doa. Itulah kebahagiaan kita seketika kita dijemput dengan kematian. Kita nggak lama lagi Pak Bu menghadapi kematian. Kok saya tengok muka ibu bapak dan pucat semua, nggak lama lagi semua kita ini. Coba bayangkan Bu Pak, anak yang soleh, anak yang alim, tetesan air matanya doa dan para malaikat menyambut doa untuk anak tadi. Ku antarkan engkau dengan husnul khotimah Bu. Ku antarkan Pak engkau sebagai kematian husnul khotimah, karena anakmu yang soleh telah membisikkan dan doa dan air matanya itu adalah surga. Itu bahagia kita Pak Bu. Maka bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita sudah meninggal anak yang menyuruh, "Mak, baca la ilallah, Mak." Anaknya pencuri, anaknya peminuman keras. Mana nyampe itu? Kadang-kadang bapak ibu anaknya pemain pelaku maksiat, dibisikkan telinga mamanya, "La ilaha illallah." Apa kata Allah? Waang aja muncul, waang katanya. Alamak ada minum minuman keras. Nan kamu calia itu nan di badan waang itu penuh dengan maksiat. Talqin kau untuk ayahmu, talqin kau mengucapkan ilallah untuk mama bapakmu. Apa bapak ibu sekalian kata malaikat? Ditolak sadoe kata malaikat. Malaikat kan pandai bahasa Padang itu. Pandai bapak ibu bahasa Padang. Ada malaikat pandai bahasa Padang, ada pandai bahasa Jawa. Ya, itu bapak dan ibu itu perlu dipahami. Maunya anak yang mendoakan kita itu, Pak, Bapak, waktu tangan akan bapak ibu tangan akan mau dilipatkan, masih ada sisa. Ya, masih ada sisa. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi malam yughargir. Selagi nyawa ini belum sampai ke tenggorokan, tapi ada anak yang soleh, anak yang alim, anak yang tidak tinggal dalam sholatnya, anak yang rajin dan tekun beribadah, anak yang kuat agamanya. Disitulah kebahagiaan kita Pak. Gak ada ketakutan kita menghadapi kematian. Kenapa? Sudah ada deki anak yang soleh mendampingi kematian kita itu. Sedih Pak Bu kalau misalnya kematian kita itu datang, tapi anak penjahat, anak perampok, anak narkoba. Betapa disayangkan kematian kita itu ya. Sulit kalau kematian kita untuk pulangan dengan husnul khotimah. Kenapa? Sebab salah kita sendiri. Kenapa tidak mengawali perjalanan kita punya anak cucu? Tidak ada dibekali dengan faqihun fiddin. Tidak ada pemahaman agama kepada anak kita. Sedih Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang betul kata Nabi, anak itu merupakan si buah hati dan belahan jantung. Kalau salah didik jantungan terus sepanjang perjalanan kita, susah kita menghadapi anak-anak ini. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, itulah masalah. Dan ini merupakan yang mesti kita jawab. Masalah yang datang itu ada tentang anak kita. Dan yang terakhir, yaitu wala tad'u ala
amwalikum. Jangan kita punya masalah dengan harta kita. Inilah harta ya. Nggak guna pamer-pamer, Bu. Kalau ibu ada punya gelang yang dikatakan sekarang kan emas kan naik harganya, lumayan harganya kan. Betul, Bu? Betul, Bu? Apalah pamer-pamer. DG di pengajian, asik. Saya pernah, Bu, salah seorang ibu kita umur sedang hampir 80. Pamer kali sama hartanya. Malah kadang-kadang ibu itu datang tuh macam boneka mukanya. Udah umur 80 tapi muka boneka. Celaknya macam kursi Jepara. Lipstiknya macam Ria Jenaka. Tebal kali Pak, kadang-kadang pengajian di minggu pertama celaknya apa Pak, gincunya apa, ginja apa, stipek apa, lipstik. Biasanya stipek gua. Kadang-kadang Bu, lipstiknya itu kadang-kadang ada warna merah, ada warna pink. Udah gaya sampai 80. Ya, warna-warna pink. Kadang-kadang Bapak Ibu mengaji, bising kali mengaji. Bukan orang sini, orang sana begitu Pak. Bising kali ngaji Pak. Kalau nggak bising, ngantuk. Itu orang sana. Kadang-kadang Bapak Ibu cari besender, kaki menjelajah. Malah ada sopan yang berkaca pula sama tapak kaki Ibu. Kadang-kadang alasannya encok kuat, encoknya lagi kumat. Saya bilang sama Ibu tuh, Ibu lu cantik, waktu muda pakai minyak wangi, sudah tua pakai minyak Pixon kan Bu. Iya sekarang. Kadang-kadang Bu kaki melonjor. Ya, tapak kakinya itu Pak Bu menghadap ke muka kita. Enggak sopan Ibu tadi. Begitu tapi udah kita maafkan karena ini Ibu sudah hampir 80 umur dia. Tapi ada perangai buruk. Perangai buruk kalau sudah tidak ingat dengan pengorbanan, tidak ingat dengan perjuangan, dia akan terbawa di usia tua dengan perangai buruknya sehingga fitnah yang muncul di usia tua sampai kematian. Ini hati-hati orang yang pamer sama harta. Ingat Bu, jangan biasakan dari muda sampai dikatakan umur 40 tahun kita jangan membiasakan pamer sama harta. Nanti terjadi pergeseran di usia tua. Sulit bapak-bapak ibu untuk memberi dalam perjuangan dan pengorbanan itu. Muncul fitnah di usia tua. Hati-hati dengan harta. Sering gara-gara harta suami istri cerai, banyak terjadi. Sering gara-gara harta muncul sombong dan angkuh dan congkak dan merasa diri hebat. Seolah-olah itu harta segala-galanya. Enggak. Kita mendapatkan harta itu kan titipan Allah, adalah titipan Allah yang mesti kita syukur dan kita rawat. Merawatnya itu supaya Allah sayang dengan harta tadi. Cobalah kita senang kita bersedekah, suka kita berinfak. Kalau ada sedikit rezeki yang sama kita, ada kesan yang dilihat oleh orang, oh ini wakaf ibu itu. Walaupun hanya semen satu sak, tapi dia telah mewarisi. Ada nama yang tercatat oleh malaikat kiraman dan katibin. Langsung Bapak Ibu Allah mengeksekusinya. Engkau mendapatkan sertifikat surga. Ini apa orang yang gemar bersedekah berinfak dan tidak pernah sombong harta tadi. Dia serahkan kelebihan itu, diserahkan dia kepada Allah SWT. Di mana yang mungkin wakaf, infak dan sedekah yang dia berikan itu? Saya kadang-kadang Bu Pak menangis. Kadang-kadang tanya mana anak ini. Kami kadang-kadang Bu, kami kalau tahajud itu berjamaah. Kami meraung dan menangis. Terkadang Bapak Ibu jam 3.30, jam 3.15 kami menangis dalam tahajud. Tapi ada suatu keindahan yang indah pada diri. Ada keindahan pada waktu tahajud dengan berpakaian putih. Membayangi, inilah badan yang akan terbungkus dengan beberapa lembar yang akan dibawa oleh Allah dengan kematian itu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibuku sekalian, seketika kita tidak ada lagi harta yang untuk kita berhura-hura, tapi kita titipkan. Saya bapak dan ibu syukurlah. Ya. Kalau dari segi rezeki barangkali sudah bersabar rezeki. Walaupun anak gentolep, saya sebagai boni botol menggendong boni, mencari plastik di tengah jalan, mencari dikatakan pecahan botol. Tapi terjadi pergeseran hidup, ya alhamdulillah. Sudah jadi dosen, sudah menjadi guru, bapak dan ibu, sudah memiliki pembinaan pesantren. Ini sesuatu yang dikatakan umur yang akan bergeser kematian dekat, tapi ada kita warisi. Mudah-mudahan anak ini adalah anak yang selalu membekali untuk masa depan dari tangan kebaikan kita. Begitu juga infak yang kita salurkan untuk masjid ini. Dari tangan kita, Bapak Ibu, sujud orang dari infak kita, wakaf kita. Lalu orang mendadakkan tangan dalam doanya. Lalu Bapak Ibu itulah mengalir kepulangan kita dan tidak kenal Allah. Jaminan. Dan ini adalah merupakan decking kita untuk ke surga adalah infak dan wakaf yang mesti kita serahkan. Jangan Bapak dan Ibu alergi untuk memberi ya. Tapi seketika kita memberi penuh dengan ikhlas, kita merasakan kepuasan dengan keikhlasan itu.
Tapi kalau kita memberi tidak ada keikhlasan, ada pamernya, ada rianya. Pangkat saya untuk jalan agama Allah, Ustaz. Biar saya dipecat dari negara tidak menjadi seorang dikatakan panglima. Tapi saya berjuang bagaimana yang paling terbaik untuk agama Allah. Itu Bapak Yudo Margono ngomong. Tapi ini saat ini karena menara ini yang akan mau dibangun, ini kan tanah angkatan laut. Nggak boleh menjadi hak milik, tapi boleh hak pakai. Tapi mat Ustaz, hak pakainya itu Ustaz sampai hari kiamat boleh kan Ustaz? Sampai hari kiamat hak pakai. Hari kiamat bukan. Hak pakai untuk menara itu sampai hari kiamat katanya. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu dulu saya ingat Bapak Agus Adrianto, Kapolda yang lama. Saya sampai diusulkan yang aneh-aneh. Tapi saya punya misi untuk umat, punya misi untuk agama Allah. Tanah polsek itu saya jadikan tanah parkir. Saya hormat dengan Pak hadap Pak Agus. Pak Agus mohon izin, siap Ustaz. Saya jadikan tanah polsek ini 11 dikali 29 saya jadikan dan parkir masjid. Siap Ustaz. Saya dekat dengan Kapolda. Saya jadikan semuanya itu untuk umat. Begitu juga Bapak Ibu tanah yang di samping, maka Bapak Ibu anda jalan-jalan. Nanti kalau misalnya ada rezeki kita akan berangkat ke Perapat. Bosnya gratis, tapi Bapak Ibu kita berimpak untuk menyelesaikan yang ada di sana. Tanah yang di sebelah kiri Ibu Bapak sekalian, itu saya jadikan Bapak Ibu sekarang, itulah uang 1,1 M. Berjuang sampai serak, parau, suara, sakit, hitam Bapak Ibu berdiri untuk berjuang untuk agama Allah. Tapi saya nggak pernah larut dan tidak pernah surut apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Cabang. Kadang-kadang Ustaz sama Ustaz saja pun kadang-kadang Pak ada bersaing. Ada bersaing Pak. Malah kadang Ustaz ada pula saling memburu-burukan. Karena nggak bisa berbuat seperti kita. Mereka kadang-kadang macam-macam omongannya. Tapi kita siap apapun terjadi. Siap dan tidak ambil pusing dalam perjuangan itu. Mau dibilang apa? Orang bilang Ustaz Luman mau bilang apa? Lentakkan saya dan beri. Yang penting lurus demi untuk perjuangan untuk agama Allah itu. Yang di Tarutung Jalan TBC Matupang, rumah masjid itu di kanan babi semuanya. Ya Bapak Ibu, perjuangan. Padahal sudah pernah ikut orang Marelan. Lepas Bapak Ibu kandang babi itu semua, kita beli. Berapapun akan saya beli, saya bilangkan. Saya kaya karena banyak jamaah. Saya bawa jamaah itu Bapak Ibu, berjuang. Kemarin Alhamdulillah, pulang dari rumah sakit, pulang saya di rumah sakit, seminggu dari Kolombia, lalu Bapak Ibu saya terpanggil. Karena ada amanah 1,1 M yang dibawa. Beli semua tanah itu Bapak Ibu sekalian di samping itu. 1,1 M. Terkadang saya merasa malu. Kok di Muhammadiyah ini kok ada sebagian kecil dengan garis miring, sebagian besar ada juga kok pelit-pelit ya. Bukan orang sini, ada orang tebing di Kurangban. Enggak. Malu kita Ibu Bapak. Sudah ada ancaman Allah. Tadi udah dibisikkan Ustaz, perjuangan Ustaz yang untuk rumah Allah kita gelar infak. Saya janjikan Pak, saya berusaha. Kalau bisa walaupun sedikit tapi kita berbesar jiwa. Kita tunjukkan hari ini jangan sampai badan kita penuh dengan fitnah. Walaupun ada rekening kita mesti 2 juta, 5 juta, 3 juta dan sebagainya. Kalau bisa yang di rekening 5 juta yang ada habiskan menjadi 4 juta setengah, sisakan 500.000 sana. Jangan takut Bapak Ibu dengan miskin untuk memberi. Yakin campur tangan Allah yang kita beri. Para malaikat menadakan tangan mendoakan untuk kita. Nggak usah khawatir untuk itu. Maka sampai yang dikatakan Nabi, as-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti iman. As-sadaqatu dapun bala, sedekah itu menjauhkan kita dari bala hidup, penyakit akan hilang. Itu orang yang gemar bersedekah, berinfak, berwakaf itu. Pak Bos. Pak, sepangkalan kita hari ini ya. Kalau bisa janganlah infak kita dapat 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Usahakanlah